Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Aiman, tempat di mana kita belajar berbagi dan menginspirasi satu sama lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan konten terbaru. Selamat datang kembali jiwa-jiwa bukan orang biasa di episode kali ini. Pesan yang akan dibawa Aiman adalah tentang bagaimana mungkin kita memancarkan cahaya tanpa merasakan kehangatannya sendiri. Memberi tanpa pamrih adalah cerminan jiwa yang murni, bagai bulan purnama yang menerangi malam gelap. Namun seringkali cahaya kebaikan ini dimanfaatkan oleh bayang-bayang ego. Dalam perjalanan spiritual ini, mari kita menggali kedalaman jiwa untuk menemukan keseimbangan antara memberi dan menerima. Pernahkah engkau merasa menjadi penjaga, sumber kehidupan selalu siap berbagi dengan sesama? Jika jiwamu terhubung dengan panggilan untuk melayani, maka engkau adalah pembawa cahaya. Waktu, nasihat, dan pemberianmu adalah benih-benih kebaikan yang tumbuh subur dalam hati orang lain. Sungguh mulia ketika hati menemukan kebahagiaan dalam keberhasilan sesama tanpa mengharap imbalan duniawi. Bagi mereka yang merasakan getaran ini, bagikan kisahmu agar benih-benih kasih semakin menyebar. Sebagai pelita yang menyinari kegelapan, jiwa Anda tak tergiur oleh kilauan duniawi. Kebahagiaan sejati Anda bukanlah hasil dari transaksi dunia, melainkan dari resonansi dengan semesta. Namun cahaya yang terang seringkali menarik bayangan. Dalam perjalanan menemukan jati diri dan panggilan jiwa, Anda rentan terjebak dalam belenggu eksploitasi. Kemurahan hati yang mengalir deras dari dalam diri, bagai sungai suci seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Ingatlah, wahai jiwa mulia, bahwa kebaikan sejati bukan terletak pada kepasifan, melainkan pada ketegasan dalam membela kebenaran. Ketika arus kehidupan menghempaskan Anda pada karang tajam penolakan, itulah saat kesadaran sejati mulai menyingsing. Dengan tegas mengatakan tidak, Anda tak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga mengundang orang lain untuk merenung dan bertumbuh. Mereka yang telah menyatu dengan cahaya ilahi memiliki aura yang berbeda, memancarkan getaran kasih sayang dan kebijaksanaan. Jiwa-jiwa murni ini seringkali menjadi sasaran bagi mereka yang haus akan energi dan kekuatan. Para manipulator dengan ego yang membesar, berusaha meredam cahaya batin orang-orang terpilih. Mereka adalah parasit yang hidup dari penderitaan orang lain. Namun ingatlah, cahaya sejati tidak dapat dipadamkan. Lindungi dirimu dari pengaruh negatif dan teruslah bersinar, menjadi mercusuar bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan. Seringkali Sang Maha Pencipta berkomunikasi dengan para hambanya melalui lorong mimpi. Mimpi yang berulang, bagai gema kosmik bisa menjadi bisikan ilahi. Pernahkah engkau merasakan getaran mimpi yang berulang seakan alam semesta ingin menyampaikan pesan? Mungkin itu adalah tanda agar menjauh dari mereka yang bermaksud menodai kemurnian jiwamu. Ingatlah, kejahatan senantiasa mengintai, siap menebar duri di jalan kesucianmu. Sebagai seorang yang terpilih, dengarkanlah bisikan hati nurani dan intuisi. Jangan terlena oleh fata morgana duniawi. Di balik senyum manis dan pujian, bisa saja tersembunyi niat busuk yang haus akan kekuasaan. Lindungilah dirimu dari energi negatif yang dapat menguras kekuatan batinmu. Sebagai jiwa yang telah menyatu dengan cahaya ilahi, engkau telah ditakdirkan untuk memanifestasikan keagungannya di dunia. Tetaplah setia pada panggilan jiwa dan nilai-nilai suci yang mengalir dalam dirimu. Dalam perjalanan spiritual, tak jarang kita dihadapkan pada ujian berupa manipulasi dan energi negatif yang berusaha meredupkan sinarmu. Namun sebagai pembawa cahaya, engkau memiliki kekuatan untuk menetapkan batas-batas energi yang murni dan menolak segala bentuk kegelapan. Jangan terlena oleh fata morgana duniawi. Di balik senyum manis dan pujian, bisa saja tersembunyi niat busuk yang haus akan kekuasaan. Lindungilah dirimu dari energi negatif yang dapat menguras kekuatan batinmu. Sebagai jiwa yang telah menyatu dengan cahaya ilahi, engkau telah ditakdirkan untuk memanifestasikan keagungannya di dunia. Tetaplah setia pada panggilan jiwa dan nilai-nilai suci yang mengalir dalam dirimu. Jika engkau merasa terjebak dalam dinamika hubungan yang toksik, ingatlah bahwa engkau memiliki kuasa untuk membebaskan diri. Jangan biarkan dirimu terkungkung dalam belenggu keterbatasan. Bangkitlah dan jadilah manifestasi cinta kasih yang sejati. Ingatlah, engkau adalah pencipta realitasmu sendiri. Dengan memancarkan getaran cinta dan cahaya, engkau akan menarik pengalaman-pengalaman yang sejalan dengan tujuan jiwamu. Ketika jiwa merasakan belenggu manipulasi, adalah saatnya untuk merenung. Ingatlah, kesadaran adalah kunci pembebasan, bukan penyesalan yang kita perlukan, melainkan pemahaman akan irama kosmik yang telah kita biarkan terusik. Sebagai pembawa cahaya, engkau dipanggil untuk menyucikan diri.
Menjauhlah dari hiruk-pikuk duniawi, temukan sunyi dalam jiwa. Di sana panggilan ilahi akan berbisik, menuntunmu pada jalan sejati. Jangan biarkan bayang-bayang kegelapan menarikmu ke dalam pusaran ilusi. Ketahuilah, mereka yang berusaha meredupkan sinarmu hanyalah cerminan dari ketakutan mereka sendiri. Dalam setiap pertemuan jiwa, dengarkanlah bisikan hati dan tuntunan ilahi. Apakah resonansi cinta dan cahaya terjalin antara kalian? Jika dalam percakapannya, bayang-bayang kepahitan masa lalu menghantui, pandanglah sebagai pertanda untuk menjaga jarak. Sebagai penjaga nyala batin, lindungilah auramu dari pengaruh yang meredupkan sinar. Jangan biarkan kegelapan merayap ke dalam taman sukmamu. Mereka yang membawa duri ke dalam kehidupanmu hanyalah ilusi kasih. Sejatinya mereka adalah badai yang menghempaskan perahu jiwa. Di balik topeng kesepian, tersembunyi racun kebencian yang siap menghancurkan. Jauhilah mereka, agar cahaya bintang dalam dirimu tetap bersinar terang. Lepaskanlah jerat yang mengikat sayap jiwamu. Mereka yang menaburkan duri di ladang hati adalah hamba kegelapan. Sekuat apapun tali duniawi merangkulmu, kasih ilahi akan membebaskanmu. Ingatlah, jiwamu adalah lilin yang menerangi kegelapan dunia. Cahaya ilahi telah memilihmu untuk menyinari jalan kehidupan. Luka batin akibat hubungan yang salah akan semakin mengeringkan mata air kebahagiaan. Sahabat sejati adalah embun pagi yang menyejukkan jiwa. Kenalilah mereka dari tetesan kasih yang mereka berikan. Jagalah hati dari segala racun duniawi. Berjalanlah dengan harapan, sebab pelangi pasti akan muncul setelah badai. Wahai jiwa yang agung, sebagai pembawa cahaya di dunia ini, sungguh penting bagi Anda untuk merenung dalam kedalaman hati. Adakah bayangan keraguan yang menghalangi sinar kemilau dirimu? Adakah ikatan-ikatan duniawi yang membelenggu kebebasanmu untuk berkata tidak? Tanyakanlah pada dirimu, apakah engkau terbelenggu oleh ketakutan akan penilaian manusia, takut akan penolakan, atau terjebak dalam lingkaran karma yang tak berujung? Ingatlah, jiwa yang selalu memberikan belum tentu selalu menerima. Bebaskanlah dirimu dari belenggu kewajiban yang tak sepadan. Sebab jiwa yang utuh adalah jiwa yang mampu menyeimbangkan pemberian dan penerimaan. Sebagai pembawa cahaya, tugas utamamu adalah menyinari jalanmu sendiri terlebih dahulu, agar kelak dapat menjadi bintang penuntun bagi yang lain. Energi yang kau pancarkan saat haus akan pengakuan adalah seperti magnet yang menarik energi negatif. Mereka yang haus akan kekuasaan dengan senang hati akan memanfaatkan getaran ini untuk keuntungan pribadi. Ingatlah, setiap individu memiliki kekuatan untuk mengatur getaran energi mereka sendiri. Dengan memusatkan perhatian pada kekuatan batin dan nilai-nilai sejati, engkau akan menciptakan medan energi yang kuat yang tidak dapat ditembus oleh pengaruh negatif. Setiap interaksi adalah pertukaran energi. Ketika kita memberi tanpa menerima, energi kita perlahan mengering seperti sungai yang kehilangan mata airnya. Hubungan yang sehat adalah seperti dua pohon yang saling menopang, akarnya saling menyatu dan daunnya saling menaungi. Namun ada kalanya kita berjumpa dengan tanaman, parasit yang hanya menghisap kehidupan pohon lain. Kita perlu bijaksana memilih dengan siapa kita berbagi energi kita, agar tidak kehilangan kekuatan spiritual kita. Menjaga ruang suci batin adalah sebuah penjagaan terhadap karunia ilahi. Membatasi akses ke taman jiwa bukanlah egoisme, melainkan tindakan bijaksana untuk merawat kemurnian hati. Dengan demikian, kita menjaga keseimbangan energi kosmik yang mengalir dalam diri dan hubungan kita dengan sesama. Pujian semu bagai belalang sembah yang mendekati bunga bukan karena keindahannya, melainkan demi dahaga nektar. Bagi jiwa-jiwa yang memancarkan cahaya, pujian seringkali adalah umpan untuk menarik perhatian mereka yang haus akan energi. Mereka yang mencari keuntungan pribadi akan selalu mengikuti arah angin, beralih dari satu sumber cahaya ke sumber cahaya lainnya. Pemimpin spiritual adalah lilin yang menerangi kegelapan. Cahayanya menarik kupu-kupu malam yang terpesona, namun tidak semua kupu-kupu datang untuk mengagumi keindahan cahaya. Banyak yang hanya ingin menghangatkan sayapnya sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Sang pemimpin bijak akan mengenali perbedaan niat ini dan menjaga jarak yang aman dari mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Jangan biarkan dirimu terbius oleh melodi pujian yang fana. Ingatlah, bunga yang paling harum pun akan layu di saat musim berganti. Bagi jiwa yang terpilih, kecerdasan spiritual adalah kompas yang tak tergantikan untuk membedakan antara emas, murni cinta sejati dan kilauan palsu sanjungan duniawi. Lindungi nyala api batinmu dari angin topan kepentingan semu, agar tetap berkobar terang menerangi jalan menuju tujuan ilahi. Sebagai pembawa cahaya, janganlah ragu untuk bersuara ketika kegelapan mencoba meredupkan sinarmu.
Ungkapkanlah kebenaran hatimu dengan lembut namun tegas, agar mereka yang berada di sekitarmu dapat melihat keindahan sejati dalam dirimu dan melepaskanmu dari belenggu harapan yang tidak realistis. Dengan demikian, kita menjaga keseimbangan energi kosmik yang mengalir dalam diri dan hubungan kita dengan sesama. Pujian semu bagai belalang sembah yang mendekati bunga bukan karena keindahannya, melainkan demi dahaga nektar. Bagi jiwa-jiwa yang memancarkan cahaya, pujian seringkali adalah umpan untuk menarik perhatian mereka yang haus akan energi. Mereka yang mencari keuntungan pribadi akan selalu mengikuti arah angin, beralih dari satu sumber cahaya ke sumber cahaya lainnya. Pemimpin spiritual adalah lilin yang menerangi kegelapan. Cahayanya menarik kupu-kupu malam yang terpesona, namun tidak semua kupu-kupu datang untuk mengagumi keindahan cahaya. Banyak yang hanya ingin menghangatkan sayapnya sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Sang pemimpin bijak akan mengenali perbedaan niat ini dan menjaga jarak yang aman dari mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Jangan biarkan dirimu terbius oleh melodi pujian yang fana. Ingatlah, bunga yang paling harum pun akan layu di saat musim berganti. Bagi jiwa yang terpilih, kecerdasan spiritual adalah kompas yang tak tergantikan untuk membedakan antara emas, murni cinta sejati dan kilauan, palsu sanjungan duniawi. Dengan demikian, kamu akan semakin memantapkan langkahmu sebagai seorang pelayan cahaya, membawa kedamaian dan inspirasi bagi dunia. Ketika engkau menuntun langkahmu dengan irama hati, menolak tawaran dunia yang silih berganti, bagaimana gema batinmu menyahut? Apakah lingkunganmu menghormati bisikan jiwa yang menuntunmu pada penolakan halus, atau malah memaksamu untuk menari mengikuti irama yang bukan milikmu? Sahabat sejati adalah mereka yang memahami bahwa engkau adalah penjaga nyala batin yang unik. Mereka akan menghormati ruang kudus di dalam dirimu, tempat keputusan-keputusan suci dilahirkan. Mereka takkan memaksamu untuk meredupkan cahayamu demi memenuhi hasrat duniawi. Sebaliknya, mereka yang tak memahami kedalaman jiwamu akan berusaha memadamkan nyala batinmu. Mereka akan menebar keraguan, menanamkan rasa bersalah, dan mengusik kedamaian hatimu demi mencapai tujuan mereka. Ikatan jiwa yang harmoni dibangun atas landasan saling memberi dan menerima. Layaknya pasang surutnya ombak, kita bergantian menjadi penopang dan yang ditopang. Namun jika aliran kasih sayang hanya mengalir satu arah, perlulah kita merenung, apakah benih kebaikan yang kita tabur telah tumbuh subur di hati pasangan kita? Atau mungkinkah kita tengah menyiram taman orang lain, sementara taman hati kita sendiri layu kekurangan kasih? Dalam tarian kehidupan, setiap langkah harus selaras. Tidak ada tempat bagi egoisme dalam sebuah hubungan yang sejati. Bagi para pemberi yang tulus, penting untuk memahami bahwa keseimbangan adalah kunci kebahagiaan abadi. Dalam ikatan yang suci, kita saling menguatkan dan menghormati. Sebagai sesama pengembara jiwa, adalah lumrah bagi jiwa manusia untuk merasakan amarah ketika menyadari dirinya telah menjadi sasaran manipulasi. Kegelisahan ini adalah sebuah peringatan suci, sebuah panggilan untuk kembali kepada diri sendiri. Janganlah menyalahkan diri atas ketidaktahuan yang lampau, sebab semua pengalaman adalah guru sejati. Alih-alih terperangkap dalam belenggu penyesalan, mari kita sambut pelajaran ini sebagai anugerah. Ingatlah, jiwa yang bijaksana tidak pernah menghukum dirinya sendiri, melainkan terus bertumbuh dari setiap ujian. Menetapkan batas adalah bentuk kasih sayang tertinggi terhadap diri sendiri. Janganlah ragu untuk membentengi diri dengan cinta, sebab setiap jiwa memiliki hak untuk menjaga kesuciannya. Biarkanlah mereka yang bermaksud buruk menjauh, sebab energi negatif tidak layak mengisi ruang di sekitarmu. Engkau adalah cahaya yang memancarkan keindahan. Jangan biarkan kegelapan meredupkannya. Sebagai anak cahaya, kita seringkali memberikan kesempatan kedua bahkan ketiga. Namun janganlah terjebak dalam ilusi bahwa setiap jiwa akan berubah. Terkadang, orang-orang di sekitar kita lebih tertarik pada kegelapan daripada cahaya. Mereka mungkin menyamar sebagai sahabat sejati, namun hati mereka dipenuhi oleh iri dan dengki. Janganlah biarkan mereka mencuri kedamaianmu saatnya untuk memurnikan lingkaran sosialmu. Lepaskan ikatan-ikatan yang menghambat pertumbuhan jiwamu. Ingatlah, sejati sahabat adalah yang selalu mengangkat semangatmu, bukan yang membuatmu merasa kecil. Keberanian untuk melepaskan adalah tanda kekuatan sejati, sebuah langkah menuju kebebasan sejati. Sebagai orang terpilih, kamu di sini untuk menjalankan misi ilahi, dan kamu tidak bisa membiarkan diri kamu tertahan oleh roh-roh yang memantau, yang berpura-pura menjaga kamu. Jika kamu merasa dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah, percayalah pada perasaan itu. Energi tidak berbohong.
Penting untuk mengamati bagaimana reaksi orang-orang di sekitar kamu ketika kamu berbagi detail tentang hidup kamu dan tantangannya. Ketika kamu berbicara, apakah mereka menunjukkan minat yang tulus dan tetap memperhatikan apa yang kamu katakan? Atau mereka dengan cepat mengalihkan pembicaraan kepada diri mereka sendiri? Perhatikan bagaimana perasaan kamu setelah berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kamu. Hubungan yang positif dan memperkaya harus membuat kamu merasa berenergi dan bahagia. Jika kamu secara alami tersenyum ketika memikirkan seseorang, ini adalah indikasi bagus bahwa hubungan tersebut sehat. Sebaliknya, jika kehadiran seseorang secara konsisten membuat kamu merasa lehirau atau tidak nyaman, ini bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut tidak seimbang dan mungkin berbahaya. Gaslighting adalah bayang-bayang manipulasi yang berusaha meredupkan cahaya kebenaran dalam diri seseorang. Dengan sengaja memutarbalikkan fakta dan realitas, si pelaku berusaha menanamkan benih keraguan dalam jiwa korban, sehingga korban mulai mempertanyakan suara hati dan intuisinya sendiri. Ibarat kabut tebal yang menyelimuti pegunungan, gaslighting mengaburkan pandangan sehingga korban tersesat dan kehilangan arah. Tujuan utama gaslighting adalah untuk menguasai pikiran dan emosi korban. Pelaku berusaha menciptakan ketergantungan emosional yang kuat, sehingga korban merasa tidak berdaya dan selalu membutuhkan persetujuan dari pelaku. Dengan cara ini, pelaku dapat mengendalikan hidup korban dan mengarahkannya sesuai keinginannya. Kata-kata seperti, "Anda salah," "Anda terlalu sensitif," atau "itu tidak pernah terjadi" adalah senjata utama pelaku gaslighting. Kalimat-kalimat ini diucapkan dengan tujuan menghancurkan kepercayaan diri korban dan membuatnya merasa tidak layak. Korban pun mulai meragukan diri sendiri dan menyalahkan diri atas segala kesalahan yang terjadi. Sebagai jiwa terpilih yang mengembara di dunia fana ini, pengetahuan diri adalah pusaka terindah yang dianugerahkan. Ia bagaikan lentera yang menerangi jalan spiritual kita, menyingkapkan kedalaman jiwa, kekuatan, dan kelemahan yang tersembunyi. Dengan memahami diri seutuhnya, kita mendirikan benteng kokoh yang mampu menangkis serangan fitnah, dusta, dan bisikan-bisikan negatif. Ketika hati telah mengenal dirinya sendiri, ia tak akan goyah oleh badai kata-kata yang dilemparkan oleh dunia. Rumor dan fitnah bagaikan anak panah yang membentur perisai batin yang tak tertembus. Kita menyadari bahwa kebenaran sejati berasal dari dalam, bukan dari penilaian orang lain. Pengetahuan diri juga mengasah intuisi kita, sehingga kita mampu membedakan niat murni dari niat jahat. Ketika seseorang berusaha menjatuhkan kita, kita melihatnya bukan sebagai musuh, melainkan sebagai ujian untuk semakin meneguhkan jati diri. Dengan tenang kita dapat meluruskan kesalahpahaman dan bahkan mengubah hati mereka. Perjalanan hidup kita seringkali diwarnai oleh pertemuan dengan berbagai jiwa. Dalam setiap interaksi, ada arus energi yang terjalin. Perhatikan baik-baik kualitas energi dalam percakapanmu. Apakah interaksi tersebut terasa seperti sebuah pertukaran yang seimbang atau lebih menyerupai sebuah transaksi? Ketika seseorang hanya mendekat saat memerlukan sesuatu, seolah menarik energi dari sumbermu, perlu direnungkan kembali kualitas hubungan tersebut. Seorang teman sejati adalah mitra dalam perjalanan spiritual. Mereka adalah cermin yang merefleksikan keindahan jiwamu, sekaligus menjadi penyeimbang dalam pasang surut kehidupan. Mereka tidak hanya hadir saat membutuhkan, namun juga menjadi cahaya yang menerangi jalanmu. Hubungan sejati dibangun atas dasar saling menghormati, saling mendukung, dan saling berbagi dalam suka dan duka. Perhatikan pula bahasa yang digunakan dalam percakapanmu. Pujian yang tulus adalah pemberian yang indah, namun pujian yang berlebihan atau ditempatkan secara strategis dapat mengaburkan niat sebenarnya. Ketika pujian datang sebelum sebuah permintaan, ada baiknya untuk merenung sejenak. Apakah pujian tersebut lahir dari ketulusan hati atau hanya sebuah alat untuk mencapai tujuan tertentu? Jiwa-jiwa yang haus kuasa kerap kali menebar jaring manipulasi, mengikat kita dalam belenggu ketidaknyamanan. Mereka memainkan sandiwara kepedihan, menuduh kita acuh tak acuh, lantas menuntut bukti kesetiaan yang tak masuk akal. Ibarat burung yang terperangkap dalam sangkar remas, kita dipaksa memilih antara terlihat kejam atau tunduk pada kehendak mereka. Mereka juga mahir meratap, membungkus ego dalam selubung kesedihan. Harapannya belas kasih kita akan luluh dan kita akan terdorong untuk menuruti keinginannya. Hati yang murni seringkali terjebak dalam perangkap empati ini, terbebani oleh rasa bersalah yang tak berdasar. Ingatlah bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Kita tidak wajib menuruti segala permintaan, apalagi jika itu bertentangan dengan suara hati kita.
Jangan biarkan dirimu terjebak dalam permainan ego mereka. Tetaplah teguh pada prinsip dan biarkan cahaya batinmu menjadi pedoman. Wahai sahabat pencari cahaya, teruslah melangkah teguh di jalan spiritualmu. Kau kini memasuki babak baru dalam perjalanan hidup, di mana mungkin timbul rasa sesal karena meninggalkan orang-orang yang tak lagi sejalan. Namun ingatlah, engkau telah mencurahkan kasih sayang dan perhatian yang begitu besar. Kini saatnya kau merawat jiwa yang murni. Janganlah meragukan keputusanmu. Lepaskan ikatan yang menghambat dengan lapang dada. Ini adalah momen pembebasan yang suci. Dengan melepaskan pengaruh negatif, engkau membuka pintu bagi berkah yang tak terhingga. Ingatlah Tuhan telah merancang kemakmuran bagi setiap jiwa. Membatasi diri dari energi yang merugikan bukanlah tanda keegoisan, melainkan bentuk kecerdasan spiritual. Kau berhak untuk bahagia dan berkembang. Kau adalah penjaga sejati dalam perjalanan hidupmu. Saatnya mengambil alih kendali, membuang segala yang tak lagi bermanfaat, dan mengarahkan langkah menuju tujuan sejati. Jangan biarkan pikiran negatif menjeratmu. Engkau layak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Teruslah bersinar, dan biarkan cahayamu menerangi jalan bagi banyak orang. Terima kasih banyak sudah menonton channel Aiman. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.